pidato Prabowo ini tidak salah kawan semua, sobat era sekalian. Tapi kok kalau kita menyitir pendapat Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK selama 8 tahun, 90% dia meyakini menteri dan wakil menteri yang direkrut Prabowo itu terlibat tindak pidana korupsi. Saya tidak melihat lagi Jokowi sebagai orang penting. Tapi kan dia masih powerful, bisa mempengaruhi Prabowo. Prabowo-nya kita kritik ya, bukan Jokowinya. Kita mulai membahas hal-hal yang baik-baik dulu lah ya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maksudnya baik-baiknya itu adalah kita ngomong tentang janji-janji Jokowi ya, janji-janji Jokowi soal apa yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Salah satunya pidato perdananya langsung nampar Jokowi ya. Kok bisa begitu? Coba kita bacakan apa yang ditulis oleh pengamat ekonomi politik yaitu Antoni Budiawan. Dia membuat tulisan yang dikirimkan ke saya juga dan tentunya ke tempat-tempat lainnya juga, mengatakan pidato perdana Presiden Prabowo menampar Jokowi. Oke. Hal yang sama dikatakan juga oleh Said Didu sesungguhnya. Di dalam buku Paradoks Indonesia itu nggak ada kelanjutan Jokowi kalau dilaksanakan ya. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Political Studies. Pidato perdana Presiden Prabowo cukup mengejutkan. Prabowo menunjukkan kualitas yang berbeda dengan Jokowi. Pidato perdana Prabowo terdengar sangat serius, berwibawa dan juga heroik, dengan mengakui peran dan pengorbanan rakyat miskin, wong cilik dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Prabowo, kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Pidato perdana Prabowo juga terdengar sangat jujur. Prabowo mengakui kondisi saat ini, Indonesia saat ini belum atau tidak baik-baik saja, khususnya terkait kemiskinan dan korupsi. Prabowo, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Ini pernah dia ucapkan juga oleh Babe Haikal ya. Prabowo juga sangat jujur berani mengakui Indonesia sedang menghadapi permasalahan korupsi yang sangat serius yang dapat mengancam masa depan Indonesia. Prabowo, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah orang yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Prabowo juga paham korupsi yang sudah sangat parah ini akibat praktek kolusi yang dilakukan oleh para pejabat politik, pejabat pemerintah dan pengusaha nakal, khususnya tentu saja di era pemerintahan Jokowi. Prabowo, kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Pernyataan Prabowo ini merupakan tamparan keras kepada Jokowi, mencerminkan pemerintahan Jokowi gagal total, khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta pemberantasan korupsi. Saya kok tiba-tiba teringat ya, man of contradiction ya. Ya, manusia kontradiktif. Why?
pidato Prabowo ini tidak salah kawan semua, sobat era sekalian. Tapi kok kalau kita menyitir pendapat Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK selama 8 tahun, 90% dia meyakini menteri dan wakil menteri yang direkrut Prabowo itu terlibat tindak pidana korupsi. Ada menteri yang terima fee 27 miliar walaupun dibalikin setelah ketahuan. Ada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap atau gratifikasi. Ada menteri yang kemudian diancam mundur dari partai politik dengan 11 sprindik. Ada menteri yang spill minum whisky mahal. Ada menteri yang diisukan terlibat minyak goreng, soal kehutanan, soal sawit dan lain sebagainya. Ada menteri yang terlibat dekat dengan konglomerat yang selama ini terlibat pada hal-hal yang sifatnya mafioso politik. Lalu kita harus pegang yang mana? Pegang omongan Prabowo atau pegang realitas rekrutmen para menteri? Nah, itu yang harus kita lihat secara jernih ya. Kalau Anda penunggu besok-besok silakan menunggu. Oke. Nah, kita kembali kepada Said Didu. Oke. Yang sudah membaca Paradoks Indonesia. Oke. Dalam buku ini kata Said Didu ya. Ini Said Didu saya tampilkan juga ya. Said Didu dia menulis ini saya forward dulu ke tim ya. Oke. Nah, ini kata Said Didu. Karena banyak orang yang ingin memisahkan antara Fufu Fafa, Jokowi dan Prabowo. Saya menganggapnya masih satu paket, tetapi orang ingin memisahkan ya kita hormati ya. Menunggu implementasi janji garis miring komitmen presiden. Ya, sikap butir-butir janji komitmen dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo 20 Oktober 2024. Sikap politik. 1. Bahwa negara kita lahir dari pengorbanan darah dan jiwa para pahlawan yang diberikan makan oleh orang miskin, bukan oleh konglomerat. 2. Jangan cepat bangga dengan angka-angka atau indikator makro seperti angka PDB dan masuk G20. Tapi lihat fakta bahwa rakyat kita masih banyak yang miskin. Korupsi harus diberantas di segala bidang karena sudah membahayakan negara karena sudah melanda pejabat di segala tingkatan. 2. Banyak pengusaha yang turut korupsi. 3. Semua pejabat mulai dari atas harus memberi contoh pejabat yang benar-benar bersih. Ekonomi. Swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. Fokus lain adalah swasembada energi. Rakyat harus cukup sandang, pangan dan papan. Subsidi harus sampai langsung ke kepala keluarga. Kita harus lakukan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Jaga sumber daya alam, jangan dihargai murah. Politik, kita perlu kerjasama dan bersatu. Demokrasi kita harus santun yang cocok dengan adat budaya Indonesia dan tidak munafik. Apa maksudnya? Tidak munafik itu adalah, saya cocok ya, nanti saya tidak munafik. Setiap pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga, kerabat atau orang lain. Rakyat harus bebas dari rasa takut, kemiskinan dan kebodohan. Politik luar negeri kita tetap bebas aktif. Sepertinya pidato yang disampaikan tersebut adalah pemikiran langsung Bapak Presiden karena disampaikan tanpa teks. Mari kita tunggu implementasinya. Luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi ya, politik yang tidak munafik ya. Demokrasi kita harus santun yang cocok dengan adat budaya Indonesia dan tidak munafik ya. Saya tidak paham ya. Demokrasi yang santun itu apa? Mungkin lagu saya ya. Mari kita berpantun agar terasa santun. Walau pedas dikritik tapi terasa digelitik. Mungkin itu maksudnya ya. Menyampaikan kritik itu dengan pantun ya. Arjuna lesat panah, tak ada yang selamat. Jabatan oh amanah, tapi surga bagi penikmat. Mungkin itu maksudnya ya. Saya tidak tahu yang namanya santun itu apa ya. Tetapi kalau santun itu kemudian menghilangkan esensi ya bermasalah juga. Kadang-kadang frankly speaking itu apakah dirasakan tidak santun? Enggak juga kan.
Yang tidak santun tuh yang memaki-maki mungkin ya. Nah, kalau memaki-maki saya juga tidak setuju. Tapi kalau mengkritik ya dengan fakta, dengan data, dengan analisis ya, saya kira nggak ada masalah. Oke. Begitu ya. Dan tidak munafik. Munafik itu lain di bibir, lain di hati ya. Seperti lagu juga ya. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Mungkin begitu ya. Setuju juga. Jadi yang munafik itu adalah mengkritik tapi ingin cari keuntungan, gain. Nah itu nggak boleh juga. Ya kan? Nggak boleh juga. Jadi kalau Refli keras sekali mengkritik Prabowo. Ujung-ujungnya mau negosiasi bisnis. Ujung-ujungnya cari iklan. Ujung-ujungnya minta jabatan. Nah itu yang nggak boleh. Setuju kalau begitu. Jadi ini untuk kaum oposisi juga. Beroposisilah dengan sadar bahwa Anda beroposisi itu bukan karena mengejar proyek, mengejar jabatan, mengejar bisnis, mengejar kedudukan, tapi semata-mata ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu sesuatu? Kebenaran yang kita rasakan benar. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai makhluk yang beragama. Begitu ya, sobat era sekalian. Jadi kalau Antoni Budiawan menyampaikan apa yang disampaikan Prabowo Subianto, Said Didu juga menyampaikan apa yang disampaikan Prabowo Subianto, mudah-mudahan itulah yang dikerjakan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini Sapri soal ini adu domba terus sampai mati ya. Gak paham dia orang peran pengkritik ya. Bayangkan, memang kita diam saja kalau Prabowo misalnya merekrut orang yang bermasalah. Ya, Bang, apa alasan Mahfud kok tidak datang juga ke podcast Refli Harun? Anies juga sombong amat padahal rumahnya dekat dengan RH. I don't know exactly. Nah kalau ini ada domba ya dalam tanda kutip. Jadi begini saudara sekalian ya. Kita hargai sikap politik masing-masing. Anies itu orang dengan kendaraan besar. Mahfud itu orang yang sedang dalam persimpangan. Nah RH orang yang jauh dari orbit kekuasaan dan tidak dalam persimpangan. RH adalah orang yang sudah memutuskan untuk terus menjadi oposisi dengan kendaraan kecil. Ya, tidak ada bisnis, tidak ada kepentingan di belakang, tidak ada orang yang mau dihidupin ya. Saya hanya kepala rumah tangga saja ya. Yang menghidupi ya keluarga kecil saja ya. Walaupun besar juga pengeluarannya kan, ada karyawan dan lain sebagainya. Tetapi kan itu seiring dengan dinamika penghasilan saja. Kalau penghasilannya ada ya kita gaji yang baik. Kalau penghasilannya ada ya kita gaji sesuai dengan komitmen ya. Kemudian oke ya, keren RH. Kusangka betulan ditampar Pipi Mulyono, ya nggak mungkin lah. Kepada Prabowo kalau tidak mau dimusuhi rakyat lawan Mulyono. Sandiwara jangan mudah dipercaya ya. Sandiwara kah selama ini. Asik gabung awal-awal biasanya udah mau beres mulu. Oke. Saya kira itu hanya basa-basi saja Bung RH karena mereka saling pegang kunci. Begini ya. Kalau orang mengatakan sesuatu itu berkali-kali, saya yakin itu adalah obsesi. Tapi persoalannya adalah apakah Anda punya keberanian mewujudkannya? Ya, karena perjuangan adalah perwujudan kata-kata. Kalau ngomong saja mudah. Dan kepala negara ngomong apapun tidak akan dipermasalahkan dalam pengertian dari sisi kriminalisasi hukum. Tapi perwujudannya itu. Ya, itulah yang namanya perjuangan, perwujudan dari kata-kata. Oke. Seandainya Mas Anies yang jadi presiden, pasti Mas Refli yang jadi Menkumham atau Menko Polkam. Saya tidak mau berandai-andai karena jabatan bukan sesuatu yang saya kejar. Ya sudah, saya selesai dengan jabatannya.
Anda mau bicara apa lagi tahun 2029, usia saya hampir 60 tahun ya, cukup lah ya. Jangan percaya Wowo hanya acting aja, semua udah disetting ya. Setiap rapat harus penting ya. Walaupun menghadapi suasana genting. Jangan percaya karena Wowo hanya acting, sebab semuanya sudah disetting. Nggak mungkin ya. Oke. Semoga Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum Bang Refli. Gimana tuh tentang mantan Presiden Jokowi? Ya, mantan Presiden Jokowi adalah urusan civil society yang mau menggugatnya. Tapi bagi pengamat seperti saya, Jokowi sudah selesai. Karena titik fokus kritik saya not pada Jokowi lagi, tetapi pada Prabowo sebagai presiden dan pada penguasa-penguasa lainnya ya. Karena kita beroposisi pada kekuasaan bukan pada orang. Saya tidak melihat lagi Jokowi sebagai orang penting. Tapi kan dia masih powerful, bisa mempengaruhi Prabowo. Prabowo-nya kita kritik ya, bukan Jokowinya. Kok mau diintervensi misalnya. Kabinet gemuk, setiap menteri ada wakilnya. Siap-siap APBN tergerus, pajak rakyat dinaikin. Prabowo bilang BIN jangan memata-matai lawan politiknya. Tapi nyatanya ketua BIN Jokowi malah mengangkat kepala BIN zaman Jokowi. Ya itulah. Keluhan yang sama ke SBY juga kan. Ya mungkin maksudnya BIN yang lain ya. Intelijen yang lain. Siap-siap KPK jangan menolak para pelapor korupsi Jokowi ya. Kalau pajak naik boleh nggak sih nggak dibayar? I don't know exactly. Saya pikir itu settingan, semoga tidak terjadi. Masih tanda tanya arah Indonesia ke depannya. Bang Refli, betul tak Mulyono ingin meninggalkan pengaruh ke Prabowo? Apa ya? Ya jelas banyak pengaruhnya pastinya, minimal 20 orang Jokowi masih di Prabowo. Buktikan aja realisasinya ya. Presiden negara sebesar ini tidak boleh menjadi tersandra oleh presiden sebelumnya yang nyata-nyata zalim serta ateis dan cenderung terafiliasi dengan partai terlarang PKI. Is it? I don't know exactly ya. Nampar apanya sekarang Prabowo masih jadi jongos Raja Jawa karena tersandra. Oke. Cuma Mas Refli ahli tata negara yang berakal sehat saya jagokan Mas Refli Presiden 2029. Jangan dijago-jagokan ya. Kalau dijago-jagokan, diini-inikan, nanti mulai kita tidak lurus, ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ubah, kita perbaiki sistemnya. Kalau sistemnya baik, maka hanya orang baiklah yang terrekrut. Jadi sistem itu solid. Dia akan menolak, punya daya tolak terhadap orang-orang yang gak jelas track recordnya, kan begitu. Tapi kalau sistemnya tidak baik, ya koruptor pun bisa direkrut dengan alasan macam-macam lah. Selama 5 tahun menggendung Wapres Fufufapa, apa maksudnya menggendung ini? Menggendong ya mungkin ya. Semoga presiden baru ada perubahan yang lebih memikirkan rakyatnya. Saya tunggu sampai akhir periodenya, baru akan ada nilai dari saya. Kelamaan bro, Gina Utami. Kalau misalnya Anda menunggu akhir periode baru menilai, berat bro. Politik itu adalah day to day. Ya. Jadi politik itu berisi 2 hal, prediksi dan evaluasi. Ya, preventive dan enforcement. Jadi kalau Anda menunggu 5 tahun lagi untuk menilai Prabowo, udah telat. Ya kalau bagus, kalau enggak gimana ya. Babe Haikal, apa enggak kebagian kue kekuasaan? I don't know. Ya, YNTKST, ya enggak tahu kok tanya saya. YNTKTS ya enggak tahu kok tanya saya. Barangkali akan ada jabatan lain. Ingat, selain menteri, wakil menteri, dan jabatan setingkat menteri, masih ada badan pertimbangan presiden. Masih ada staf-staf khusus presiden, staf-staf khusus menteri. Kemudian masih ada jabatan eselon 1 karena kalau Anda ASN yang mendukung pemerintahan. Masih ada ini itu. Jadi don't worry, masih ada ratusan jabatan di BUMN ya. Oke.